Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sobat Live Dog dimanapun Anda berada. Ketika kita berbicara tentang kondisi negara kita hari-hari terakhir ini, kita banyak melihat banyak fenomena yang sebagian orang melihat bahwa negara kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, atau dalam konsep negara modern dikenal dengan istilah negara rapuh ya. Jadi kita tengah mengalami sebuah kerapuhan. Jadi salah satu gejala atau ciri negara yang mengalami kerapuhan adalah ketika legitimasi atau otoritas atau kekuasaan di sebuah negara itu melemah ya, karena faktor-faktor internal. Di antaranya ya, menurut teori-teori politik dan teori sosial, kajian sosial ya, di dalam konteks kehidupan negara modern, salah satu cirinya adalah ketika di negara itu digerogoti oleh perilaku korup ya, jadi korupsi yang masif dan sistematis terjadi di dalam negara itu, sehingga turut melemahkan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik politik, berupa misalnya layanan dasar seperti keamanan ya, ketentraman, kenyamanan, dan lain-lain ya. Itu melemah karena faktor internal, salah satunya karena banyaknya korupsi ya. Korupsi itu kan melemahkan sistem finansial sebuah negara ya, sehingga mengarah ke ciri yang disebut dengan negara rapuh. Kita belum mengarah pada konsep negara gagal ya. Jadi ketika kita bicara tentang fase lahir dan tumbuh kembangnya semua negara, maka dalam teori-teori politik modern dikenal 3 fase, yaitu fase negara rapuh, kemudian negara gagal, dan negara anarki. Tahukah teman-teman bahwa ciri negara gagal sebenarnya itu kalau di Makassar ya, di Makassar di abad ke-17 sebenarnya seorang cendekiawan di Makassar, di kerajaan Makassar yang dikenal sebagai Perdana Menteri Kerajaan Makassar, cendekiawan dan intelektual Muslim di abad ke-17, yaitu Kareng Patinggaluang, telah menjelaskan atau memaparkan 5 sebab mengapa sebuah kerajaan besar itu runtuh. Nah, di abad ke-17, Kareng Patinggaluang sudah menjelaskan 5 poin. Yang poin pertama itu ketika rajanya itu tidak mau lagi dinasehati atau mendengar nasihat. Itu menurut Kareng Patinggaluang. Jadi ketika rajanya tidak mau mendengar nasihat, kalau kita tarik dalam konteks sekarang ya sama saja ya. Artinya ketika seorang penguasa dalam sebuah negara itu tidak mau lagi mendengar nasihat, maka ada kecenderungan dia akan bertindak ya, kalau dalam teori politik kita mengenal konsep pemikir Lord Acton ya, bahwa kekuasaan itu cenderung korup ya, dan cenderung menindas ya. Kekuasaan itu memang ya dia punya logika untuk menekan ya. Jadi dalam sebuah negara itu penyalahgunaan kekuasaan itu selalu berpotensi terjadi, apalagi ketika pemimpinnya itu tidak mau lagi mendengar nasihat. Artinya dia punya potensi untuk bertindak otoriter, memaksakan bahwa apa yang dia kehendaki itulah yang mutlak benar untuk diterapkan di dalam negara itu. Nah, itu satu. Kedua, ketika menurut Kareng Patinggaluang atau dalam kajian-kajian ilmu sejarah oleh teman-teman sejarawan selalu disingkat dengan istilah KP ya, Kareng Patinggaluang. KP, pesan KP yang kedua adalah ketika di dalam kerajaan itu tidak ada lagi cendekiawan, tidak ada lagi orang alim ya, ulama, orang-orang bijaksana. Artinya kan tidak ada lagi orang-orang yang bisa memberikan petuah-petuah bijak,
tidak ada lagi yang bisa mengendalikan kecenderungan penguasa yang mendominasi semuanya. Ya. Jadi ya tugas cendekiawan kan seperti itu ya. Bagaimana dia menjadi sebagai penasihat, ya, sumber pengetahuan, ya, sumber kebijaksanaan. Ya, ya itulah fungsinya cendekiawan di dalam sebuah kerajaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika dalam negara itu, ya kalau dalam bahasanya KP itu banyak peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dan dia biarkan begitu saja. Mungkin bisa kalau dalam konteks bahasa kita hari ini barangkali bisa disebut dengan istilah chaos ya. Banyak peristiwa-peristiwa besar, misalnya kriminalitas ya, hal-hal yang melanggar hukum ya, perbuatan-perbuatan di tengah-tengah masyarakat kita yang itu melanggar norma sosial, melanggar hukum ya. Nah, ketika dalam sebuah kerajaan itu terjadi, maka itu gejala bahwa kerajaan itu menuju sebuah kehancuran ya, menurut KP. Yang keempat, ketika aparat negara, terutama kalau dalam bahasanya beliau penegak hukum atau hakim, itu sudah banyak memakan sogok, atau dalam terminologi kita hari ini korupsi. Jadi sama dengan dalam konsep-konsep kajian Hasanah ilmu pengetahuan modern yang mengkaji tentang gejala runtuhnya sebuah negara, melemahnya sebuah negara, yaitu ketika terjadinya korupsi besar-besaran di dalam negara itu. Nah, itu sangat berbahaya ya. Kan kita kalau dalam konteks negara kita kan teman-teman live dog tinggal bisa melihat apakah kita memiliki ciri mengarah ke sana ya. Semoga tidak, tapi kalau dilihat dalam konteks negara kita sejauh ini legitimasi atau otoritas negara sih masih kuat ya, dan pelayanan publik itu masih berjalan hingga sampai ke pelayanan dasar ya, yang melayani masyarakat. Meskipun itu ya ada banyak catatan tentunya secara ekonomi dan politik yang sampai sejauh ini kita rasakan belum maksimal dan belum terasa adil dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat kita. Itu yang keempat ya, korupsi itu bahaya ya, ketika pengambil keputusan hakim ya, pejabat ya, kalau dalam konsep negara modern misalnya yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan ya, penguasanya, kemudian legislatifnya, eksekutif, legislatif. Kalau sudah makan sogok artinya ya itu bahaya, apalagi dalam konteks yudikatif hakim lebih bahaya lagi, karena dia tidak akan objektif lagi dalam mengambil keputusan. Dia akan bias, tidak adil dalam mengambil keputusan karena dia sudah disogok. Nah, hati-hati ya kalau di sebuah negara itu sogok menyogok. Nah, sepertinya ya di negeri Konoha sepertinya itu masih kita belum yakin setidaknya bahwa kasus-kasus seperti itu masih hilang ya. Buktinya kan ya masih banyak kasus-kasus yang ditangani oleh APH ya, aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian, di KPK, ya masih banyak lah, kita masih jauh lah ya dari kata sebuah negara yang disebut jauh dari korupsi. Ya, Anda bisa melihat indeks korupsi lah. Kemudian yang terakhir ketika raja, nah ini bahaya juga, ketika raja itu tidak lagi menyayangi rakyatnya. Artinya ketika tidak menyayangi, ada jarak ya antara dia sebagai seorang pemimpin dengan rakyatnya yang dia pimpin. Ketika dia kehilangan tidak menyayangi, berarti dia kehilangan rasa kasih sayang. Jadi dia mulai kehilangan nurani, empati. Ya, itu berbahaya, sangat berbahaya, karena dia seperti di poin pertama tadi, dia berpeluang untuk bertindak otoriter semau-maunya. Ya, apa yang dia inginkan itu yang, dan mungkin di dalam konteks kerajaan di masa lalu ya banyak raja-raja seperti itu yang ditemukan ya, yang bertindak sesuka-sukanya ya. Kalau kita pelajari sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan, ada saja itu raja yang dihukum oleh rakyat karena perbuatannya yang semena-mena, zalim ya, karena dia tidak mencintai lagi rakyatnya, hilang rasa kasih sayangnya. Nah, itu kalau dalam
5 poin yang menyebabkan sebuah kerajaan itu hancur menurut Karang Pattinggaluang di abad ke-17 di Makassar, kerajaan Makassar. Beliau sudah mengatakan itu ya, dan itu bisa ditemukan di dalam catatan Lontara ya, di kalau di Goa itu dikenal dengan Lontara Bilang Goa, catatan ya, Lontara Bilang ya. Dan di beberapa catatan juga ya disebutkan itu bahwa di abad ke-17 ya, siapa Karang Pattinggaluang ini ya, barangkali kita akan bisa bahas teman-teman di kesempatan yang lain. Kita hadirkan narasumber, teman-teman juga bisa menelusuri di banyak referensi siapa Karang Pattinggaluang itu. Yang pasti orang ini sangat dahsyat, sosok seorang Perdana Menteri di Kerajaan Goa yang memiliki visi pengetahuan yang jauh ke depan ya. Di abad ke-17 ya, beliau yang kemudian memberikan pesan barangkali sebagai peninggalan ya, bagi generasi berikutnya di Kerajaan Makassar yang menjadi semacam basis moral yang mengingatkan raja-raja di Makassar bahwa ada 5 hati-hati, ada 5 poin ciri kenapa sebuah negara besar itu bisa hancur. Dan ya, kalau dalam konsep Islam misalnya di dalam mukaddimahnya seorang ulama pemikir Islam Ibnu Khaldun ya mengatakan bahwa ya negara itu seperti tumbuhan dan hewan ya, seperti makhluk ya, seperti makhluk yang lain ya. Negara itu seperti sebuah makhluk yang lahir, kemudian tumbuh berkembang, kemudian mengalami masa fase-fase kejayaan, kemudian menuju menua, kemudian hilang ya. Seperti itulah siklus alami lahir dan hilangnya sebuah negara ya, sebuah kerajaan atau sebuah sistem pemerintahan di sebuah wilayah ya. Itu sesuatu yang menurut Ibnu Khaldun itu sesuatu yang alamiah saja ya. Jadi beliau barangkali di masanya banyak mempelajari tadi ya, mengapa sebuah kerajaan itu runtuh, dan menurut beliau juga hampir sama bahwa salah satu gejalanya tadi itu ya, termasuk itu adanya penyalahgunaan kekuasaan ya, kepemimpinan yang tidak adil, solidaritas sosial yang kalau dalam bahasa sekarang mungkin disintegrasi sosial ya, solidaritas sosial, atau dalam konteks negara modern nasionalisme itu sudah runtuh, sudah pupus dari setiap warga negara. Solidaritas sosial itu hilang, atau dalam konsepnya beliau itu disebut dengan ashabiyah ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kita bicara pada kesempatan ini 5 pesan Karang Pattinggaluang yang melihat bagaimana sebuah kerajaan itu hancur. Nah, kita tinggal meraba-raba kira-kira apakah tempat kita, negara tempat kita bertumbuh dan besar sekarang ini mengalami itu. Ya, kalau sejauh ini tentu ya masih jauh ya, tapi hati-hati saya kira. Nah, bagaimana dalam konteks negara kita? Tentu ada beberapa ciri yang masuk dalam 5 poin ini, barangkali yang masih yang terjadi, tapi overall secara keseluruhan otoritas atau legitimasi kekuasaan terhadap negara ini masih kuat. Pelayanan-pelayanan publik meskipun itu tidak maksimal itu masih terjadi ya, dan ya meskipun di aspek lain ya korupsi juga kuat ya. Seperti itu ya teman-teman, kita akan bahas siapa sih sosok Karang Pattinggaluang ini di kesempatan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.